hingga gereja dari dulu dan sampai sekarang menjadikan Ekaristi berjamaah seperti yang dilakukan oleh Yesus sebagai sumber. Coba lihat di mana Yesus hadir dengan 12 rasul, bahkan betapa menekankan ini ketika terjadi perjamuan Ekaristi, baik perjamuan malam terakhir di mana Yesus dikenal oleh murid-muridnya ketika Yesus mati dan bangkit, dan Yesus hadir menampakkan diri dan raga lewat pemujaan atau pemujaan. Bahkan sampai sekarang ini pun dan sampai selama-lamanya gereja Katolik meyakini bahwa dalam peran Ekaristi, jadi dalam peran Ekaristi nantinya sudah keluarkan beberapa Ekaristi Bapak Ibu Bapak yang bisa apa disebut anak-anak muda, tapi dalam konteks peran Ekaristi dan perayaan yang dilaksanakan dibuat oleh imam yang dipertahankan. Itu mulai berkasa. Mujizat Ekaristi yang terjadi cuma sebagian atau dari mujizat yang terjadi. Boleh baca sendiri lewat Google. Nah, dari penjelasan ini maka apa yang kita bisa ambil maknanya? Umat saya sudah katakan tadi bahwa dari 5 perintah gereja Katolik ada dalam syukur supaya umat boleh baca. Puji syukur nomor 2 perintah menyambut perayaan Ekaristi. Ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan perayaan yang disamakan dengan hari perintah kedua, dan sambutlah Tuhan pada masa Paskah perintah ketiga. Dan ini merupakan perintah. Dan ini memang juga bukan perintah tetapi ajaran Yesus yang mengatakan lakukanlah ini sebagai penanda akan datang. Bayangkan Yesus mengatakan sendiri. Cuma menjadi pertanyaan bagi saya dan Anda sekarang ini, apakah kita hanya dalam segala perintah atau merupakan satu kebutuhan diri kita sebagai umat Katolik untuk bersatu, untuk bertemu dengan Yesus yang sudah mengorbankan diri untuk kita, atau yang dilakukan seperti sekarang ini yang sudah maksud kewajiban dengan maksud dan atau memang orang untuk datang menerima Kristus
di 2017